AC Milan ikuti jejak Juventus, kena masalah keuangan dan diperiksa polisi Italia. Ya periksa aja Pak, periksa aja. Kalau perlu Maldininya juga diperiksa. Yang semua orang tuh nggak paham, jangan disalahartikan kalau misalkan mereka lagi komen. Kita tuh nggak paham, kita itu nggak semua paham soal tetek bengeknya di AC Milan. Yang gue bencinya adalah Milanisti, adalah lu jangan sok tahu. Bro, percaya deh sama gue. Mending orang yang sok tahu daripada nggak peduli sama sekali. Kalau kayak gitu terus yang ada fans Liga Italia, bapak-bapak semua isinya. Nggak ada tuh yang umuran 15 tahun, 12 tahun, nggak ada. Assalamualaikum, selamat datang buat lo yang baru lihat channel gua, Deddy Kurniawan 1899, channel yang cuma ngebahas Liga Italia doang. Ya, untuk saat ini. Jadi, ada apa di Giornata ke-19 Liga Italia 2022-2023? Sebelumnya banyak banget kasus di mana Liga Italia sebenarnya banyak, cuman hanya sedikit doang yang kita tahu dan muncul ke permukaan, lalu boom, cuma ada di Liga Italia. Mari sebelumnya kita lanjut nge-review pertandingan di Giornata ke-19. Jadi sebelumnya ada Cremonese versus Inter. Inter menang dengan skor 1-2. Ada Atalanta Sampdoria menang Atalanta dengan skor 2-0. Lalu ada Lazio Fiorentina seri 1-1. Napoli AS Roma, Napoli menang 2-1. Lalu ada Juve dan Milan kalah di kandang. Ya ampun. Gimana nih? Ini fansnya Inter, Napoli, dan Atalanta di Liga Italia. Itu, satu lagi, Lazio. Itu sorak-sorai bergembira melihat dua tim raksasa lainnya, itu Milan dan Juve, kalah dengan bersamaan. Kompak banget nih dua tim kalah. Kalau Juve dengan kasusnya yang pengurangan 15 poin, yang dimana gue ngeliat di banyak konten itu Juve nggak layak dipotong 15 poin. Yang artinya adalah harusnya itu lebih. Bahkan lebih parah. Karena ini udah mencoreng nama baik Liga Italia Serie A sendiri. Dengan dengan kesalahannya Juventus. Tapi bukan berarti itu tim-tim lain nggak ada tersandungnya. Termasuk AC Milan. Ya ampun, ya ampun. AC Milan bahkan diselidikin. Gue setuju. Polisi ataupun apapun itulah yang ada di Liga Italia, coba tolong koreksi AC Milan ada apa di dalamnya. Kalau misalkan bikin kesalahan, bikin malu Liga Italia, kurangin poinnya 20 poin kalau bisa. Biar sekalian dah tuh. Di beberapa pertandingan juga jelek banget. Di bulan Januari ini tentu. Kalah. Aduh ya ampun. Banyak banget kalahnya nih. Aduh. Kacau dah, kacau. AC Milan tuh harusnya gini. Bisa jadi Milan kalah itu sengaja. Sepik-sepik aja tuh. Sepik-sepik yang namanya ini pola pikir gue doang ya. Ini datang langsung dari pemikiran gue doang ya. Lu bayangin. Ini gue ngecek aplikasi nih. Start dari 4 Januari setelah menang lawan Salernitana dengan skor tipis, cuma 1-2. Itu pun di kandang Salernitana ya. Terus
Di bulan Januari nih ya, Salernitana, Roma, Torino, Lecce, Inter, Lazio, Sassuolo. Ya, 7 pertandingan di bulan Januari, Milan cuma menang 1 kali, kalah 2 kali, 5 kekalahan. 5 kali kalah aja tuh, yang satunya sih di Coppa Italia. Yang 2 di Supercoppa lawan Inter 3-0, sama di Coppa lawan Torino. Ya sebenarnya kalau di Torino hitungan 90 menit ya seri ya kan. Cuman Milan kan kalah nih di akhir extra time. Tapi tetap aja cara berpikirnya fans awam, ya Milan kalah ya tetap kalah, nggak usah hitungin di Serie A, di Coppa, di Supercoppa, apa belum lagi ditambah Champions League. Iya gak sih? Lawannya Tottenham loh. Tottenham itu setara Juventus, setara Inter kalau di Liga Italia. Diiyain aja. Tottenham itu tim besar. Tim besarnya di Liga Inggris. Kalau di compare untuk saat ini, ya sama kayak Inter, kayak Juve. Itu belum termasuk lawan Tottenham AC Milan. Kalau ketemu di bulan Februari, pertengahan Februari, di tanggal 15 Februari 2023, AC Milan versus Tottenham. Itu artinya AC Milan dulu di kandang nih. Yang sebelumnya lawan Torino. Ini menunjukkan kalau di bulan Januari tuh AC Milan turun drastis. Turun drastis. Nggak ada tuh kemampuannya dia. Lu bayangin ya. Kalah dari Supercoppa. 3-0 lawan Inter. Kalah. 4-0 lawan Lazio. 2-5 lawan Sassuolo. Itu artinya Milan 3 pertandingan 2 gol dan kebobolan 12 gol. Bukan berarti kita harus berhenti menjadi Milanisti, bukan. Dan omongan gue juga nggak mungkin bakalan didengar nih sama manajemennya Milan. Ya mereka lebih pinter bro. Gue cuman bikin konten. Gue hanya fans Milanisti layar kaca yang sama kayak lu, yang habis nonton bola terus tidur sebentar lalu berangkat kerja. Kalau lu kerja, aduh ya ampun. Apalagi lawan Lazio nontonnya dini hari, disalahin waktu. Terus lawan Sassuolo mainnya jam 6:30. Coba apa kurang enak apa coba itu? Kalau emang bener-bener Milan dikaitkan dengan kasus mirip-mirip sama Juventus, ya selidikin aja. Kenapa sih? Kalaupun nih ya, gue sih yakin banget gue, Juventus dikurangin 15 poin, Juventini yang ada di Indonesia, gue rasa gajinya juga gak bakalan dikurangin. Juventini di Indonesia nggak bakalan dikurangin sama tim favoritnya. Enggak, tenang aja. Tipikal fans sepak bola yang ya udahlah ya, gue mendingan tidur deh, besok gue kerja. Nonton Juve udah capek, jarang menang, banyak kasus. Sama, Juventini, gue Milanisti juga sama merasakan hal yang sama seperti Anda. Kalau Interisti ya gue nggak tahu ya. Kalau Interisti mereka lagi euforia, masih senang-senangnya juga di Supercoppa, menang lawan Milan. Buat kuncian kalau lagi ceng-cengan, Inter adalah tim yang paling jujur. Ya silahkan.
Tapi tahukah Anda, Interisti, Supercoppa Italia gelar Anda itu di Indonesia kalah dengan viralnya Fajar Sad Boy. Aduh, gue beruntung banget scroll-scroll di TikTok tentang Fajar Sad Boy dengan keluguannya dia. Nggak ada tuh gue scroll-scroll TikTok yang namanya mana nih juara Inter yang nge-share Inter di Liga Italia. Nggak ada, alhamdulillah. Cuman ada konten-konten tolol yang ada di TikTok, gebiar-gebiur nenek-nenek guyur sendiri. Ya ampun, itu yang viral. Aduh, alhamdulillah. Scroll TikTok juga gue senang-senang aja. Di Reels juga begitu. Di YouTube Short juga sama. Bagus, lanjutin. Ini kalau misalkan, oh ya, di Giornata ke-19 ini berarti itu artinya posisi AC Milan sekarang ada di peringkat kelima. Turun 3 peringkat dari posisi kedua, blep. Sekarang kelima. Napoli tetap ada di peringkat pertama dengan poin 53. Sedangkan disusul Inter dengan poin 40. Di posisi kedua ada Lazio. Posisi ketiga poinnya 38. Ada Atalanta posisi keempat dengan poin sama 38. Milan juga sebenarnya poinnya 38 tetap, tapi selisih golnya ya ampun. Kenapa nih? Kenapa ya? Gue tuh ngelihat Milan kalah setar dari beberapa pemainnya perpanjang kontrak. Terutama dimulai dari pelatihnya, Stefano Pioli. Gue bukan mencocok logi situasi ini kenapa Milan bisa kalah. Tapi kalau diperhatiin, ini perhatian gue sama AC Milan. Kalau lu memperhatikan AC Milan dengan berbeda aspek, berbeda sisi, ya berarti gue juga punya. Gue ngelihat dari perpanjang kontrak Stefano Pioli, Benacer, Rade Krunic, dan beberapa pemain yang sempat gue lihat, kok ini ada penurunan, atau emang lagi apes, atau kualitasnya AC Milan tahun 2021, 2022 dan 2022, 2023 itu sama. Yang beda apa? Yang beda itu tim lawannya naik levelnya. Milannya begitu-gitu aja. Apa gue sekritis ini? Gue nggak sekritis-kritis, gue nggak kritis-kritis banget sih. Tapi gue rasa ya, ada yang lebih kritis soal AC Milan. Bahkan orang yang gue anggap orang Indonesia, tapi mereka mengerti dengan bahasa Inggrisnya, dengan bahasa Italinya, entah itu berita dari luar negeri gitu, di Inggris, di Itali, ya pokoknya media-media di Twitter, di Instagram, begitu fans Milanisti yang di Indonesia nyimak dengan pertanyaan atau pernyataan akun media sosial luar negeri, mereka mengebanter gitu, berarti mereka paham. Tapi yang gue maksud di sini, oh ternyata gue nggak sekritis itu tentang AC Milan. Ada yang lebih kritis, tapi dengan beda sisi. Nah gue sebagai fans bola yang nggak ngerti bahasa Inggris, yang nggak bisa bahasa Itali, yang sok-sokan ngomong Forza Milan, begitu ditanya Forza Milan itu apa? Kita ngecen, cuman ngecen noi siamo la curva sud. Nada ini cuma ngikutin apa yang mereka ucap, tapi artinya kita seru-seruan aja bro.
Tapi seenggaknya manusia itu kan ada, setiap manusia itu ada DNA berkelompok. Ya berarti gue termasuk berkelompok itu. Tololnya adalah dari kecil sampai menjelang dewasa untuk aki-aki nanti gue tetap suka AC Milan doang. Ya gue nggak tahu ya kalau misalkan lu jadi fans sepak bola, entah itu Liga Inggris, Liga Italia, nanti di mana pemikiran orang-orang yang nyimak begitu dalamnya soal bursa transfer, soal timnya itu sendiri. Nih, kekalahannya AC Milan pada waktu Super Coppa Italia itu nggak booming banget, nggak viral, hanya internal aja tuh viralnya. Lu scroll Inter terus, yang nongol ya Super Coppa Italia waktu Inter menang lawan Milan gitu di Arab. Tapi tetap aja gue seneng nggak nongol di timeline gue. Yang nongol itu Fajar Z-Boy sama nenek guyur pakai air, pakai gayung. Astagfirullah. Senengnya gue. Dimana kalau misalkan Liga Italia ini kasusnya AC Milan, gue baca juga dari bolasport.com nih. AC Milan ikuti jejak Juventus, kena masalah keuangan dan diperiksa polisi Italia. Ya periksa aja pak, periksa aja. Kalau perlu Maldininya juga diperiksa. Iya dong, deal dong, adil dong. Antonio Cassano bilang, masa cuma Juve doang yang diperiksa, tim lain juga. Oke, gue Milanisti, gue setuju, periksa aja pak. Siapa tahu AC Milan melakukan kesalahan juga, busuk juga. Ya silahkan diperiksa. Fair. Gue sebagai fans, fair banget. Gak apa-apa, ada anak Interisti atau tim lain ngeceng-cengin AC Milan, ya silahkan. Ya, kuping gue tebel. Gue baca komen-komentarnya di salah satu di pas Super Coppa Italia itu, gue di video sebelumnya banyak banget fans Inter tuh nongol di komentar gue. Justru bahkan AC Milannya sendiri, Milanistinya sendiri itu enggak. Aduh. Dari 74 komentar, ya 70 lebih lah ya. Itu gue rasa 70% orangnya itu tuh fans Inter gitu. Gue malah silahkan deh kalau misalkan diperiksa Milan kalau melakukan kesalahan. Toh juga waktu itu pernah melakukan kesalahan. Kalaupun Interisti bilang kalau mereka adalah tim yang paling jujur di Italia, ya silahkan, nggak apa-apa gue mah. Dibilang peduli, ya pasti peduli, karena lu tim yang paling jujur gitu. Interisti, tim lu itu paling jujur kan? Iya dong. Aduh, ini belum lagi transfernya Nicolo Zaniolo. Ya elah. Video sebelumnya, gue juga masih ngomongin soal Nicolo Zaniolo. Ini lagian Nicolo Zaniolo pecicilan banget sih, sok-sokan banget ya. Lu nggak usah ngomong bilang statement, gue nggak butuh dari tim Liga Inggris. Gue cuma pengen ke AC Milan. Tai kucing, nggak yakin gue. Cuman ngomong ke AC Milan lah. Lu nggak ke Juve aja gitu? Ke Inter kayak ke Inter. Oh, apa jangan-jangan Inter nggak mau ngerekrut lu? Dramanya Nicolo Zaniolo, jangankan Nicolo Zaniolo,
walaupun Nicolo Zaniolo nggak datang ke Milan juga nggak masalah bagi gue. Ini pemain model dek ketelar, Yacine Adli, itu dinaikin dulu lah levelnya. Oh, atau jangan-jangan Nicolo Zaniolo itu dari Itali, buat jangan sampai nambah slot jangan, pokoknya ini gue takutnya salah ngomong nih dan salah pemikiran gue doang. Maksudnya gini, De Ketelaere itu dari Belgia, Yacine Adli dari Perancis lah. Ini dua pemain tipikal sama di belakang striker. Kalau misalkan Nicolo Zaniolo masuk, yang adalah Nicolo Zaniolo itu pemain dari Itali, ini otomatis Yacine Adli cabut nih. Biar Nicolo Zaniolo masuk, Yacine Adli dipinjemin. Biar ada slot pemain dari tim lokal, tim dari negara Itali itu sendiri gitu. Ya, gue nggak tahu deh kalau misalkan manajemennya Milan, AC Milan, yang semua orang tuh nggak paham, jangan disalahartikan kalau misalkan mereka lagi komen, kita tuh nggak paham, kita itu nggak semua paham soal tetek bengeknya di AC Milan. Yang gue bencinya adalah Milanisti, adalah lu jangan sok tahu. Bro, percaya deh sama gue. Mending orang yang sok tahu daripada nggak peduli sama sekali. Coba lu cek dah. Mending sok tahu gitu. Otomatis mereka ingin tahu dikit demi sedikit informasi soal AC Milan atau tim lain. Mereka pengen tahu walaupun dibilang sok. Tapi kenapa dibilang sok tahu ya? Sedikit yang mereka dapat informasi. Kayak gua ini. Daripada gue nggak peduli sama sekali, terus konten lo di Instagram, di Twitter itu sepi, Liga Italia apa jadinya? Anjing, gue ngesok banget, bohong. Harusnya tuh dirangkul, dikasih paham, jangan dicecer. Kalau kayak gitu terus yang ada fans Liga Italia, bapak-bapak semua isinya. Gak ada tuh yang umuran 15 tahun, 12 tahun, gak ada. Anak gue mendingan seneng apa kayak main lato-lato. Aduh, udah 22 menit. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih. Gua pamit dan Assalamualaikum.